Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Melasari, perwakilan dari Autumn Team yang akan menyampaikan hasil laporan investigasi laju timbulan sampah. Sebelum memulai presentasi, saya akan mengenalkan anggota saya terlebih dahulu, yaitu ada Alvinda Hasanah, Linta Nurmala, Ngasrini, Naili Izzatin Faikoh, dan Liftia Layinatus Sifa. Oke, langsung saja. Nah, dalam investigasi laju timbulan sampah ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis sampah berdasarkan suatu klasifikasi, menganalisis timbulan sampah, menganalisis laju timbulan sampah. Selanjutnya, dasar teori. Dasar teori diambil dari Nasution Tajani tahun 2019, yaitu sampah dibagi menjadi 3 bagian. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Adapun sampah organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, akan tetapi masih bisa dipakai, dikelola, dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Selanjutnya ada sampah anorganik, yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. Selanjutnya ada sampah B3, yaitu sampah yang bahan berbahaya atau beracun. Nah, pada sampah berbahaya atau bahan beracun ini, sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan anorganik, serta logam-logam berat yang umumnya berasal dari buangan industri. Nah, setiap jenis sampah ditangani dengan cara yang berbeda, sehingga perlu dilakukan pemilahan. Adapun alat dan bahan dari investigasi laju timbulan sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah organik, anorganik, sampah B3. Selanjutnya ada timbangan. Selanjutnya ada kantong plastik dan perlengkapan sarung tangan seperti masker. Selanjutnya ada langkah-langkah investigasi. Yang pertama, kita mengumpulkan sampah dari rumah maupun lingkungan sekitar selama 2 hari. Nah, selanjutnya kita menimbang sampah yang dihasilkan per hari. Jadi per hari itu kita nimbangin sampah hari pertama, hari kedua, kayak gitu. Terus selanjutnya mengidentifikasi jenis sampah yang dihasilkan per hari. Diidentifikasi sampah organik, anorganik, maupun sampah B3. Selanjutnya kita menimbang massa masing-masing jenis sampah per hari. Organik masanya berapa, anorganik masanya berapa, dan B3 masanya berapa. Kemudian kita mencatat data hasil pengamatan dan menganalisis data hasil pengamatan tersebut. Selanjutnya, analisis data. Setelah kita melakukan investigasi, kita memperoleh datanya. Pada besar timbulan sampah hari pertama itu jumlahnya 1 kilo dengan jenis sampah organik masanya 0,5 kg dengan persentase 50%. 0,5 kg dibagi 1 kg dikali 100, nah ketemu 50%. Selanjutnya ada jenis sampah anorganik. Jenis sampah anorganik ini mempunyai massa 0,2 kg dengan persentase 20%. Selanjutnya jenis sampah B3 ada massanya 0,3 gram dengan persentasenya 30%. Selanjutnya ada analisis data dari dari hari kedua, yaitu 0,78 kg. Dari jenis sampah yang organik, masanya 0,51 gram dengan persentase 65,4%. Selanjutnya jenis sampah anorganik, masanya 0,2 kg dengan persentase 25,6%. Selanjutnya ada jenis sampah B3 dengan massa
0,07 kg dengan persentase 90%. Selanjutnya, laju timbulan sampah dalam 2 hari. Jadi dalam 2 hari itu jenis sampah organik itu mempunyai massa 1,01 kg dengan persentasenya itu 56,74% dengan laju timbulan sampah perharinya itu ada 0,51 kg per hari. Selanjutnya ada jenis sampah anorganik dengan jumlah massa 0,40 dalam 2 hari. Selanjutnya persentasenya 22,47. Selanjutnya laju timbulan sampah dalam 2 harinya 0,20. Kemudian dari jenis sampah B3 mempunyai jumlah massa 0,37 kg dengan persentase 20,79% dengan laju timbulan sampah dalam 2 hari ada 0,19. Nah, dari analisis data dapat diketahui bahwa timbulan sampah itu yang dihasilkan selama 2 hari dari sampah organik menjadi penyumbang terjadinya timbulan sampah paling besar, yaitu tadi 1,01 kg dengan persentase 57%, dan sampah organik tersebut berupa kulit buah sebesar 6,8 ons, daun sebesar 0,6 ons, dan sayuran 2,7 ons. Dan selanjutnya penyumbang timbulan sampah kedua ada sampah anorganik, yaitu 0,40 kg dengan persentase 22%, dengan rincian sampah yaitu sampah kertas sebesar 1,3 ons, plastik 1,7 ons, kardus 0,2 ons, dan gelas plastik 0,3 ons, serta botol plastiknya 0,5 ons. Dan penyumbang sampah terakhir yang paling kecil ada sampah B3 sebesar 0,37 kg dengan persentasenya 21%, dengan rincian yaitu botol kaca sebesar 3 ons, botol parfumnya 0,3 ons, dan baterainya 0,4 ons. Nah, dari data timbulan sampah ini dapat dihitung laju timbulan sampah tadi yang 2 hari, yaitu sebesar 0,89 kg per hari dengan rincian laju timbulan sampah organik yaitu sebesar 0,51 kg per hari. Kemudian laju timbulan sampah anorganik sebesar 0,20 kg per hari, dan laju timbulan sampah B3 sebesar 0,19 kg per hari. Nah, dari uraian di atas tadi dapat diketahui kalau lingkungan sekitar kita itu masih banyak sampah yang dapat menumpuk dan menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan. Dapat diambil kesimpulan dari investigasi yang sudah dilakukan, yaitu kalau sampah itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Besar timbulan sampah yang dihasilkan selama 2 hari dari sampah organik sebesar 1,01 kg, anorganik sebesar 0,40 kg, dan sampah B3 sebesar 0,37 kg. Sehingga besar timbulan sampah totalnya yaitu 1,78 kg. Dan laju timbulan sampah yang dihasilkan selama 2 hari dari sampah organik sebesar 0,51 kg per hari, dan anorganik sebesar 0,20 kg per hari, dan sampah B3-nya sebesar 0,19 kg per hari, sehingga dapat diketahui laju timbulan sampah totalnya sebesar 0,89 per hari. Selanjutnya, ini merupakan lampiran-lampiran ketika kelompok kami melakukan investigasi laju timbulan sampah.
Demikian video presentasi hasil investigasi laju timbunan sampah kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.